mulai. Suara saya dengar semuanya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terus, apa kabar semuanya? Halo? Baik. Baik, Pak. Halo? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Kita berapa orang semuanya? 19. 20, kurang 1, Pak. Kurang 1. Waduh. Terus saya cek di absen dulu ya. Absen disimak ya. Kurang 1, siapa itu kurang 1? Tedra, open nih kameranya, Tedra. Wisnu, taruh kameranya, jangan jalan-jalan. Saya mau cek absen dulu. Saya mau cek absen berapa orang kita semuanya. Sekarang kita belajar. Kok nggak ada yang bikin tugas ya? Kumpul kemana, Pak? Pak, kumpul di mana, Pak? Kumpul di mana, Pak? Dikumpulkan saya bilang di grup. Kan udah kode kemarin saya bilang. Mana ada Bapak bilang? Ada kok nggak salah. Lupa Aman. tapi. Kalian nggak bisa bohong loh. Saya rekam terus loh. Saya record loh. Lupa, Pak. Kita semua 19 orang. Sekarang kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Melvin Kita ada nggak? baru hadir di sini 19 kurang 2. Berarti 20 kurang 2. 18, satu orang lagi. Siapakah itu? Melvin, Pak. Melvin itu nggak ada. Kenapa? Kemana dia? Kenapa nggak dikasih tahu? Woi, kenapa nggak dikasih tahu? Nggak ada kawan yang di sini. Halo? Nggak ada kawan yang di sini. Bentar, Pak. Telepon. Ayo, telepon lah. WA dia Wisnu, selalu- Sila Wisnu. Ya, Pak. Wisnu ngapain? Kok taruh kameranya di bawah? Baru mau start laptopnya. Oh, Bentar, Pak. silau. Jadi ya. Saya silau jadinya. Kan udah pakai kacamata, Pak. Iya, tapi saya tetap silau. Soalnya backgroundnya lampu. Tedra, kok kamu habis utang rambut ya? Tedra, Oi, kamu habis utang rambut ya? enggak lah, Pak. Udah lama. Udah lama. Pendek rambutnya, biasanya panjang rambutnya. Halo. Kok pada jutek semua? Padahal udah saya kasih di awal 30 menit udah istirahat ini. Udah makan kan semua? Udah Nggak isi bisa 1 jam, dihubung, Pak, istirahatnya, Ya, Pak. Pak. kurang panjang, aduh. 30 menit, apakah kurang panjang? Si Melvin nggak bisa dihubungin, Pak. Oke, kalian lagi bete ya semua kayaknya. Nggak ada yang jawab ke saya dari tadi. Mukanya manyun-manyun semua lagi. Coba saya lihat William, matanya udah nggak ada, jutek lagi kan. Saya lihat Charles, ya kan. Masih kerja, Pak. Kerja ngapain? Hah? William kerja apa? Di tempat kerja sekarang. Software engineer. Di mana? RJA. Jadi sekarang di sana. Enggak, ini lagi di rumah. Lagi work from home. Oh, jadi ngerjainnya di rumah. Yep. Kerjanya pagi lah, atau kalau nggak sore. Ini udah dari pagi, Pak. Baru. Lagi Among Us. Jumanto sehat? Lumayan sehat, Pak. Lumayan sehat. Kenapa lu lumayan? Ah, Kenapa lumayan?
Ya, bisa dibilang ya kurang tidur lah Pak, karena kerjaan. Oh, kalian makin sibuk kayaknya ya. Orang WFH itu bukannya makin enjoy ya kerjaan, makin sedikit karena kerja di rumah kan. Enggak, kalau saya di lapangan Pak. Oh, kamu di lapangan. Tapi nggak WFH ya? Halo? Halo? Sumanto? Bentar Pak, putus-putus bentar. Putus-putus ya suara saya ya? Semuanya dengar saya nggak? Kayaknya jaringan Lancar, saya Pak. sih Pak. Dengar, Jaringan Pak, saya lancar. sendiri. Oh, lancar. Chandra gimana? Nih Chandra nih. Sama Aman. Chandra, coba buka topinya Chandra. Masih botak nggak kamu Chandra? Oh, udah tumbuh rambutnya. Giliran Belum potong aja, Pak. Oh, belum potong. Kan biasanya enak rambutnya botak kayak gitu, jadi sejuk jadi kepalanya kan? Iya, Pak. Nah. Endra, apa kabar sehat? Alhamdulillah, Pak. Nggak diciduk sama kepolisian cyber kan? Oh, enggak. Masih aman, Pak, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya nggak tahu nanti malam habis ini ya. Mana, ayo, jangan lah, Pak. Aduh. Jangan sekarang juga dikirimnya. Ya. Oke. Kalian sekarang maunya belajar lama atau belajar sebentar? Kalau belajar sebentar, saya kasih materi yang berat. Kalau belajar lama, saya kasih materi ringan. Yang penting ngerti aja, Pak. Oke, ngerti. Oke, saya mulai materinya ya. Saya mulai materinya ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Tetap di-on-kan kameranya, oke? Oke, saya akan download lagi, saya ulang lagi dari awal dari kemarin. Bagi yang belum ngerti mungkin ini saya ulang-ulang lagi supaya makin paham. Jadi yang pertama belajar buat website itu kita harus punya editor, aplikasi editor. Apa aplikasi editor yang kita butuhkan? Saya kemarin udah memberikan macam-macam aplikasi editor. Bisa Subline, bisa Visual Studio, bisa Notepad++. Kalau yang menggunakan Notepad++ ya terserah, nggak masalah. Menggunakan Notepad biasa juga nggak masalah. Yang penting kalian suka dengan editornya. Kalau nggak suka nanti susahnya juga. Saya akan download lagi. Coba saya download yang untuk yang Subline ya. Subline karena kalau misalkan Subline text itu kalau misalkan di website resminya itu berbayar. Kalian pakai Subline text nggak rata-rata? Apa? Pakai. Berapa bayarnya, Pak? Hah? Berapa, Pak, bayarnya? Nah, saya nggak tahu kalau misalkan Windows, saya nggak tahu. Saya coba install yang untuk yang Mac ya. Kalau nggak salah berbayar. Berbayar itu saya kurang tahu berapa bayarnya. Tapi kalau misalkan crack-nya ada, biasanya banyak di tempat-tempat crack itu tempat-tempat software yang crack-nya ada. Saya coba di sini ada nggak ya? Subline. Subline Merge. Koda. Nah, ini di atas. Tunggu. Ini yang Subline Merge 1001. Ini Subline Merge. Ini yang berapa nih ya? Ini yang Subline Merge full version. Yang versinya versi berapa nih ya? Recommend system ke versi 2. Kayaknya ini nih, yang versi yang gratisnya, yang full, yang terbaru ini sedikit kali soalnya merge. Build Subline Merge Close repository.
Merge into. Oke, kayaknya ini deh. Saya akan langsung download aja. Jadi yang kalau belum punya subline, boleh diinstal dulu subline-nya. Karena nanti juga selanjutnya saya pakai antara dua. Kalau nggak subline, kalau nggak Visual Code. Karena dua itulah yang sangat-sangat membantu ya. Karena kalau misalkan Notepad++ itu masih manual. Sekarang di laptop kalian rata-rata yang apa? Chandra istilah pakai apa? Editornya Chandra pakai apa? Halo Chandra? Halo? Halo? Jaringan saya putus-putus ya? Halo? Pak. Jaringan saya putus ya? Wisnu, Pak. Ya, Pak. Putus Kayaknya tadi, Pak. Bapak tadi download, Pak. Iya, saya download. Bapak tervote duluan. Kenapa Wisnu? Wisnu kenapa? Impostor. Kamu yang nge-kill saya ya Wisnu ya? Iya Wisnu. Voting Bapak. Tunggu ya. Download subline text. Karena kalau nggak saya pakai subline nanti akan susah. Saya coba tes jaringan Pak, lagi. baterainya udah penuh, Pak. Hah? Baterainya udah full, Pak. Read Bob? Halo? Halo, halo. Halo. Kenapa? Apa yang penuh, Hendra? Ya, Pak. Baterainya doang, Pak. Baterai siapa? Baterai saya. Halo? Halo. Halo. Baterai siapa yang penuh? Maksudnya siapa nih? Baterai Bapak. Baterai Bapak sudah penuh. Emang bisa dilihat ya? Bisa. Kan Bapak share screen. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Wah, saya kira apa tadi? Oke, semuanya kita akan belajar pada hari ini sambil saya download. Saya akan ajari sekarang untuk langkah awal yang tugasnya kemarin udah dibuat ya. Sekarang Udah, saya akan Bapak. ajari kalian gimana caranya ngupload website bisa diakses melalui HP atau melalui laptop lain pakai menggunakan jaringan internet ya. Ini kalian pakai hosting kalian masing-masing ya. Caranya yang gratis, saya baru nemu yang WordPress yang gratis. Yang lainnya berbayar. Jadi kalau ada yang gratis selain WordPress boleh. Yang penting kalian bisa mengelolanya dan upload tugas nanti di sana ya. Saya ajari dulu caranya pakai WordPress. Kalian bisa ketik free hosting, klik free hosting, nanti daftar pakai Google ya, akun Google kalian. Ini saya ketik saya pakai ini aja. WordPress. Nah, nanti daftarnya klik Google ini aja supaya gratis ya. Karena kalau tidak menggunakan Google itu tidak akan gratis biasanya. Jadi nanti daftar pakai akun Google, ya kan? Nah, setelah sukses dia akan mengarahkan ke tempat kontrol panelnya. Ditunggu saja. Dia sukses, ditunggu saja lagi loading ini. Jadi kalau udah sukses nanti tinggal upload tugas kalian di sini. Nah, ini udah sukses.
welcome to our space ya. Welcome to our space. Tinggal lagi kita cari domain dan hostingnya. Tanggal setting domain dan hosting ini di close saja. Di close. Oke. Langkah selanjutnya, kalian harus pesan yang namanya domain. Caranya adalah arahkan kursor ke hosting tools, terus pilih domain manager. Diklik saja. Setelah itu, tinggal klik yang namanya create a free domain yang bagian sini. Yang bagian sini diklik, terus ketik nama kalian masing-masing. Contoh, saya akan ketik nama saya, dan pilih yang belakang ini. Terserah mau pilih yang mana, yang menurut kalian bagus saja juga boleh. Kita mau pilih media news, add web page. Nah, ini aja deh, ini yang paling gampang dihafal. Setelah itu langsung create aja. An error and adding add-on, please contact customer service. Berarti ini biasanya sudah ada ini. Tinggal dicari aja yang bisa. Media news online, create. Masih sama. Coba saya ulangi lagi. Saya close lagi ini. Saya refresh dulu. Oh iya, buka emailnya dulu ya, karena harus diverifikasi. Jangan lupa cek email untuk verifikasinya. Ini WordPress. Biasanya ada pesan untuk verifikasi. Nah, ini dia. Ini klien kita, ini emailnya. Oke, ada verifikasi nggak ya? Oh, nggak ada. Berarti ini udah clear, satu. Tinggal kita di sini kita cari domain yang bisa kita pakai. Create subdomain dosen kami. Apakah ada? Ada. Berarti ini dosen kami @webtext.com seperti itu. Jadi kalau misalkan ini sudah aktif, tinggal lihat apakah sudah bisa diakses atau belum. Tinggal diklik aja. Open website. Udah bisa. Berarti tinggal upload yang namanya website kita. Yang berikutnya, tinggal dibuat hosting kita. Ya, jadi misalkan kalau misalkan udah domain, kita cek hosting lagi. Nah, ini hosting kita. PHP versinya 732. Dan ini bisa support semuanya. Nah, inilah hosting kita. Ada di limitnya 15 MB. Jadi kalau file kalian kalau lebih dari 15 MB, uploadnya itu dibatasi jadi segini. Jadi kalau misalkan mau upload, usahakan kurang dari 15 MB. Ya, jangan langsung upload. Misal filenya 1 GB, nggak bisa langsung masuk semua, jadi harus dipecah-pecah satu-satu. Ada dengar semuanya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada, Pak. Jadi nggak putus ya. Oke, kalau ada dengar, berarti saya udah punya sekarang yang namanya satu domain. Tinggal saya setting aja lagi. Setting gimana cara settingnya? Ambil file manager. Jadi setelah domain manager, cek statusnya, baru cek file manager. Di sinilah tempat kita mengupload yang namanya tugas kalian tadi. Contoh seperti ini, saya buat baru ya. Saya buat baru. Ini udah ada, domain kita udah ada tadi, domainnya adalah tinggal dipakai dosen kami .webpage. Ini. Halamannya tanpa diisi seperti ini. Dosen kami ada. Nah, ini belum diapa-apain.
ketika kita udah isi, nanti ini akan berubah jadi tugas kalian masing-masing nanti yang udah dibuat. Kalau yang belum buat, dibuat aja. Ini contoh seperti ini. Saya akan buat biodata saya. Saya akan buat biodata saya. Sebelumnya saya install dulu subline tadi. Ini, saya install lagi subline. Yang belum ada subline, silakan di-install dulu subline-nya. Kalau nggak subline, kalau nggak silakan pilih Notepad++. Nggak bisa juga, Pak, komputer saya itu lemot, laptop saya lemot kali, Pak. Ya udah Notepad biasa aja. Ya bisa kok Notepad biasa. Pindah ke Linux saja, Pak. Hah? Pindah ke Linux ringan. Iya, Linux lebih ringan sih. Tunggu, ini minta password ya. Apa password tadi ya? Subline. Tunggu ya, dia minta password. Apa passwordnya ya? Password. Nggak dikasih password. Saya cek lagi. Download readme. Oh, password. Ada password nggak di sini? Number is the name of the pack. Itu Pak ada di Facebook Pak. Ini ya? Itu harus klik link Facebooknya dulu. Ini ya? Benar kan? Iya. Harusnya di situ sih Pak. Ya harusnya di sini kan? Ya, kita lihat dulu. Udah mulai nih iklan-iklan video sangat jelas nih. Wow. Akhirnya nonton juga. Taunya virus semua Pak. Taunya virus sama. Berarti Oh iya Pak. yang ini aja saya coba. Ini sama kalau nggak salah. Atau Visual Studio aja lah ya. Iya. Visual. Pakai visual aja Pak. Ya, ini Visual Studio Code. Visual Studio Code soalnya gratis ya. Tapi kalau gratis itu biasanya ada kekurangan. Download. Tunggu sebentar ya, download dulu bentar ya. Berarti yang sudah, kan ini ada yang sudah nih tadi. Tugasnya udah dibuat. Kalau misalkan sudah, berarti kalian tinggal masukin passwordnya aja lagi. Filenya aja ke dalam hostingnya. Gitu. Kalau yang udah selesai. Kalau yang belum selesai, silakan dibuat dulu. Tolong di-on-kan kamera ya. Karena kalau nggak on kamera nanti saya kick. Ya. Oke, di sini. Ini uploadnya bisa di sini. Atau buat file baru juga bisa. Create file. Misalnya nama filenya adalah index.html. Ini nama file saya yang baru. Ya, sukses. Bisa juga langsung edit di sini. Misalnya saya edit ya. Saya edit. Buka tutup HTML, ya kan? Setelah itu tag apa lagi? Kalian tahu? Halo? Add body. Add. Di dalam head ada Title. Setelah ini apa lagi? Body. Body atau body?
Body. Oke. Saya buat di sini adalah titelnya Biodata Andika. Terus di sini welcome to my website. Oke, apakah ini tulisannya? Nanti kita coba save dulu dan kita coba lihat di websitenya. Ini website tadi sebelum dia apa-apain. Ketika kita refresh, maka langsung ke apa yang kita file tadi. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Halo? Gampang ya? Udah pernah nggak cobain kayak gini? Lumayan, Pak. Udah pernah cobain? Belum pernah. Belum, Pak. Belum. Oke. Sekarang dikerjakan buat domainnya, upload tugasnya. Kalau misalkan nama tugas ini nama kalian rubah jadi index.html ya, supaya tampilnya seperti ini. Kalau tidak buat index, misalnya saya rename nih, saya ganti dengan file nama lain misalnya. Saya misalnya. Itu kalau ketika diakses, dia tidak akan bisa langsung. Dia akan ke file lagi gitu loh. Ini belum di-update, ini kan. Saya refresh. Ini saya ekstrak lagi. Ya, saya back dulu. Oke, dosen kami. .com. Oke, tunggu. Kalau misalkan dia ada bintang berarti sudah terdetek itu untuk indeks. Jadi kalian sebenarnya nanti kalau misalkan namanya berbeda tidak indeks, dia tidak akan bisa detek langsung ke websitenya. Jadi usahakan ini namanya indeks ya. Kalau ini saya coba sembarangan aja deh. Coba kayak gini ya. Apakah dia masih detek? Coba saya pakai Chrome. Oh, masih detek dia. Tapi kalian nanti kalau misalkan, kalau bisa dirubah ya, biasanya dia nggak akan detek, dia berupa file di sini. Ya. Jadi kalau misalkan berupa file, kalian harus rubah nama filenya menjadi indeks ya. Yang di sini harus dirubah menjadi indeks. Jangan dibiarkan seperti ini. Biasanya dia nggak akan detek nih, tapi ini nggak tahu saya kenapa dia bisa detek. Mungkin karena pertama udah saya kasih indeks duluan. Tapi kalian coba aja nanti kalau ada permasalahan kalian nanti tinggal ngomong aja. Oke, silakan saya tunggu sampai jam 8. Silakan kasih yang udah selesai. Yang sudah selesai kasih linknya di grup. Contohnya nama linknya kayak gini. Kasih linknya kayak kalian boleh namai sendiri domainnya apa terserah kalian. Yang penting kasih saya linknya di grup biar saya langsung periksa tugas kalian. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya belum ngerjain. Ya dikerjain, buat biodatanya sekarang sampai jam 8. Pak, Ya. berarti nanti setiap kali upload namanya indeks dong? Jangan, satu aja. Jadi file yang kalian, misalnya file HTML kalian kan cuma satu kan, saya suruh kemarin kan? Iya. Nah, satu itu aja, indeks dan HTML. Indeksnya berarti halaman utama, halaman yang pertama diakses. Pak. Ya. Kita kan udah buat, Pak. Tadi cara uploadnya masuk ke dalam sini gimana, Pak? Ini upload. Tinggal dipilih filenya. Nah, nih mana filenya tinggal dipilih. Oke? Silakan dikerjakan, nanti saya standby di sini. Saya tunggu kalau ada permasalahan langsung saya perbaiki. Kalau ada kesalahan mohon di screenshot kirim ke grup ya. Saya juga sekali membuat ini. Jadi saya tunggu sampai jam 8 linknya. Mana Visual Studio tadi? Kalau ada permasalahan ngomong di grup, ngomong ya, di sini aja ngomongnya. Oke? Oke, Pak. Nih. Yang belum ngerjain dikerjain, saya kasih waktu kok. Jadi nggak usah khawatir.
Ya? Boleh off kamera? Enggak boleh, harus on kamera. Karena saya langsung Oke. absen kalian di sini. Karena ini dia record, nanti record ini akan saya kasih ke kampus soalnya. Bukti kalau misalkan saya ngajar kalian. Oke. Yuk. Kenapa Linda kamu off kamera? Kalau kamu off Gak kamera, apa-apa, Pak. kalau kamu off kamera nanti ini banyak yang kecewa nanti ini. Apa? Nggak ada yang menarik lagi dilihat soalnya. Oke, Pak, oke. Saya coba kalau ada yang instan ya. Coba kalau ada yang download atau contoh biodata atau CV ya. CV format HTML. Tugasnya gampang kok ini. Kalian copy aja dari sini bisa nih. Tinggal diganti nama-namanya. Nah, ini kan ada ternyata. Jadi kalau ada yang bilang tugas susah itu luar biasa lah. Pak, kalau buat sendiri gimana, Pak? Bagus lah. Oh. Itu yang harus kalian kerjakan kalau mau paham. Nih. Ini saya daripada lama-lama itu maksudnya. Saya akan rubah kurikulum vitae. Tinggal kalian edit. CSS-nya belum ada ya. CSS-nya nanti saya ajarkan. Sekarang CSS-nya saya copy ke dalam ini aja. Pak, Ya, itu pas saya buat domainnya kan Pak, dia tuh nggak minta kayak Bapak punya, tapi dia sini mintanya yang .net, .org itu gimana Pak? tunggu bentar ya. Bentar. Bukan yang itu, Hen. Yang free. Bukan yang itu, create yang subdomain itu. Nah, tuh. Yang subdomain. Nah, tuh. Ini nggak usah diapa-apain kan, Pak? Mana? Saya buat lagi. Aku buat dulu. File. Itu ya, apa yang kan selesai login pakai selesai register pakai Gmail dia langsung muncul itu langsung get domain name ya. Yoi. Kalau udah Oke, thank you. kalau misalkan udah login tuh tunggu aja, dia agak lama juga itu. Langsung cari ke domain. Pak. Ya. Kenapa? Dia minta klien ID or email ya? Tadi nggak ada perasaan. Ya, di email ada. Di Gmail. Ya, Gmail. Bukan Yahoo ya, Gmail. Oke. Ini sudah jadi satunya. Dosen kami RWPEK. Tinggal saya modifikasi aja yang ini. Saya modifikasi. Yang mau lihat silakan ya. Yang mau lihat, ini udah ada CSS juga. Dosen kami. Nah, ini dia. Saya ganti. Tugasnya gampang ini. Tinggal diganti-ganti aja. Kurikulum vitae Andika. Terus email. Emailnya apa ya? Andika aja deh. Andika. Pak. Ya, Andika. Ya, klien ID-nya kan dapat dari email itu. Yoi. Passwordnya itu password Gmail kita ya? Nggak usah masuknya, tetap pakai menggunakan email. Jadi nggak usah pakai password. Passwordnya langsung dia diambil dari Gmail.
Kalau mau login, Itu yang mana, Pak? login pakai Gmail. Ini nanti kan saya logout nih. Login, Pak. Kalau saya logout, loginnya pakai Gmail, jangan pakai yang lain gitu. Nah, ini contoh ya. Iya, Pak. Oh. Ini contohnya saya logout. Nah, nanti dia coba pakai award space lagi ya. Award space. Award space. Tinggal login aja. Login. Kalau udah daftar ya tinggal login. Loginnya jangan pakai yang ini. Tapi pakai yang Google langsung. Nih. Kalau dia login langsung login. Tuh, you success driver key sort key to the control panel. Jadi tunggu aja. Nah, nih. Tinggal kita upload aja tugas tadi. Upload tugasnya yang penting harus ada domain dulu. Kalau nggak ada domain, file manajernya juga nggak akan ada. Ini di close aja, nggak usah diperbarui. Pak, Ya, izin ke WC, Pak. jangan lupa siram ya. Siap. Pak, saya mau nanya, Pak. Apa? Tanya. Ini saya kan ada masukin foto, Pak. Ah. Cuman di apanya nggak muncul, gimana itu, Pak? Oke, saya coba ya. Ini coba ya. Ini saya akan masukin foto saya nih. Coba kamu lihat ya. Saya akan coba masukin foto saya edit dulu fotonya. Tunggu ya. Crop. Aduh, ini cara lihat fotonya. Oh, ini dia. Crop. Kelihatan nggak saya crop? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, saya ambil foto saya ini ya. Crop. Done. Oke. Harusnya foto saya akan saya masukin di sini ya. Nah, saya coba cek Iya, foto Pak. dulu. Foto saya udah ada nggak ya? Nah, ini foto saya ya. Yang foto saya ini saya upload dulu gitu loh. Foto saya upload dulu ke sini. Nah, saya upload dulu foto saya di sini. Foto saya masukin ke dalam sini. Nah, ini dia. Upload. Kalau sudah upload, kalau udah sukses uploadnya, tinggal kita rename aja nanti. Nah, ini kan udah diupload ya. Nah, saya rename. Saya ganti namanya adalah foto, ya kan? Foto ini adalah satu folder ya. Satu folder dengan codingnya. Berarti ketika saya edit yang indeks ini, kalau saya tambahkan berarti berformat IMG kan? Mana dia tadi ya? Iya, Pak. Ya. Nah, nih. Image source. Image source-nya kita ganti aja nih. Foto.png. ALT ini adalah namanya. Atau nama fotonya. Foto. Saya save. Ketika saya refresh, foto saya akan tampil. Nah, tuh. Gampang kan? Mantap, Pak. Oke. Mantap. Oke. Makasih, Pak. Ya, tapi kalau itu dalam satu folder ya, jangan lupa. Kalau beda folder berarti dibuat dulu garis miringnya kayak kemarin, ya kan? Aman, Pak. Aman. Makasih, Pak ya. Ya, silakan coba. Saya juga akan edit ini nih. Jadi kalau yang mau lihat juga boleh. Saya sambil ngedit yang sudah ada. Email, ini tujuan karir. Ini saya edit. Sebagai bidang teknik informatika. Saya edit aja katanya. Informatika. Mengembangkan menambah kemampuan bidang lain. Salah satunya sebagai bidang AI.
Summer ambisi. Lengkap pengalaman menulis. Oke, data pribadi. Diedit saja. Ini biarkan saja. Tinggal dimodifikasi saja. Format saya, Andika. Oke, JavaScript-nya dibiarin saja. Bisa. Maka hasilnya seperti ini. Berikan link, langsung saya cek ya. Link kalian masing-masing untuk saya cek. Seperti ini. Silakan kalau udah selesai, biar langsung saya cek. Udah, Pak. Diam dulu lah. Di grup Telegram ya. Gak tahu, cambil lah, carilah, Ya. terserah. Riki Mandala udah selesai nih. Siapa lagi nih? Riki Mandala. Endra. Apa itu Endra? Saya cek Riki Mandala dulu ya. Nyopong. Ah ya. Foto kamu lah Riki, jangan foto beruang. Ricky Pak, lahir 2020, Pak. Pak, cara Foto logo buka kami, ini Pak. gimana, Pak? Cara buka apa? Cara munculin biodatanya gimana ya, Pak ya? Tadi saya lupa. Domainnya apa? Oh, Domainnya apa? Ini Ezekiel, mantap, ya kan? Gampang aja kok. Siapa lagi nih? Chandra Kusuma. Cek Chandra. Wes, mantap. Fotonya mana? Harus ya, Pak. Ya, biar Rata masa nggak pakai foto. Ajita udah. Cek. Nah, nih. Nah, kayak gini kan keren nih. Nah, nih. Udah keren-keren Pak kalian. Udah mantap-mantap. Nggak perlu diajari, udah pandai sendiri. Ini soalnya. Ini soalnya. Oke, mantap. Nggak ada yang susah. Siapa lagi? Terakhir Willy Solin. Siapa lagi? Sabar, Pak. Oke. Saya tunggu sampai jam 8 ya. Pak. Izin ke toilet, Pak. Jangan lupa siram ya. Iya. Saya udah upload, Pak. Saya udah upload di domainnya kok belum muncul. Keren Pak? ya, keren. Download apanya? Saya udah upload di domainnya tapi belum muncul di webnya. Udah diganti dengan indeks kayak gini. Oh, harus diganti jadi indeks apa ya? Iya. Disuruh ganti pakai hosting. Hai Kenny, apa kabar? Ganteng kali kamu. Cara gantinya gimana? Mana soibmu, Ken? Kenny, mana soibmu? Hendra, Kenapa, Pak? pakai handset ya? Iya, kami pakai headset semua, Pak. Pak, kenal belakangnya dah, Pak. Kan itu saya panggil tadi. Makin ganteng aja. Upload ya? Upload nggak? Record nggak? Enggak. Record. Record ya? Manika nih Cina kali. Cari duit terus kerja. Bagi-bagi kagak ya kan? Enak makan sendiri semua. Memang. Omel. Aduh, Panika. Pulang ganti motor. Kamu belum Habis, Pak. magang loh. Savana Medan, Pak. Iya. Besok kamu magang bahaya loh.
Besok kamu magang bahaya. Hah? Siapa Ya pembimbing gitulah. skripsimu besok? Bapak saya ini, perwalian. Siapa pembimbingnya? Pembimbingnya orang lain. Untung bukan Pak Andika pembimbingku. Kalau pembimbingku Pak Andika bisa lah Pak ya. Ada cuan-cuan sedikit nanti. Mau rusuh jajak dong. Woi, anak tim mana ini? Anak TIF angkatan 2018. Mantap. Pak, gedung B buat tangga Pak. Ke gedung C Pak. Biar nampak cek cantik kami Pak. Mana kami mau cari bihun, Pak? Memang bihun. Kalian nggak Inilah kelas, kamera. kelas ini ada yang cantik. Merah. Gak ada. Ada. Merah nggak? Ada. Ini ya. Kita rusuhin kelas orang lain ini. Buka dulu speakernya, nggak dengar. Chandra, emang Chandra, coba tanya sama dia Chandra. Pak, ada hasil berapa Pak? Google Kasih ini. answer ke dia, kasih answer ke dia. Dapatlah satu motor. Iya, dapat. Siapa? Di tempat. Kita ada gambar kita keluar. Ada? Oh, ada dong. Pak Hendra nggak pakai masker, Pak. Woi corona, woi. Ini tetanggaan nih. Ini Hendra. Hendra. Ya, Pak. Hendra, Monetisasi namanya. coba kasih answer Ya, Pak. sama Kenny dulu bentar. Apa Pak? Halo. Kenapa? Alah. Jeko dulu Pak, punya Pak Yongki itu. Di kelas kamu bisa kayak gitu nggak? Di kelas saya. Bisa Pak, tapi kelasnya sama tetangga sebelah. Anak SI Pak, nggak bisa. Aimnya kan untuk anak-anak tim sendiri aja yang tahu. Masa sama yang tetangga sebelah jangan Pak, nanti bekasus. Diduga mahasiswa makan. Nah, bekasus Pak saya kan. Jadi judul YouTube saya nanti Kenny yang suka tukang kasus ya. Walah, itu tukang kasus Kelly Pak, bukan saya. Oh, bukan. Orang sebelah lagi itu namanya. Bukan Pak, Kelly. Biar tanda udah kena SP1 dia Pak. Saya kan belum. Nyusul Pak nanti habis ini lah saya ya. Oh, iya. Karena kalau nggak ada kasus nggak keren ya, nggak kenal ya. Woi, iya Pak. Nggak kuliah namanya. Weh, anak tim mana ini? Sebelah lagi nih, anak tim mana ini, woi? Kalian ini, aduh. Senior merusuh. Yang 17 kasih tengok. Iya, kasih tengok 17 itu yang lagi rusuh tuh. Nah, kasih tengok. Kau balikan dulu laptop kau. Kalian anak-anak baru. Kau balikan dulu. Ini kalau senior kalian yang suka ngerusuh nih, ini orang ini. Tuh. Ah, tuh. Pak, 2 nih Pak. Nah, ini 2 nih. Nah, ini aduh, memang aduh. Itu Penerus siapa? bangsa Pak kayak gitu. Siapa itu? Excel sama Alwin Pak. Kok Excel udah sama berubah? Alwin. Kok udah berubah? Saya kayak nggak kurus lagi dia. Iya, ada gendutan Pak. Banyak duduk kerjanya Pak. Duduk tiap hari. Udah berisi Makan kali duduk badan. berak, makan duduk berak Pak. Aduh. Nggak jadi. Itu nggak Pak jadi, katanya penerus bangsa Pak. nggak jadi cover boy lagi dia tuh. Jadi babi. Tapi. Itu kok Pak, itu kok apa itu? Mekbu nggak alergi Pak kami. Nampak Mekbu ini gatal Pak. Aduh, gatal tangan saya nih. Kan kalian nyuruh. Kan kalian angkatan kalian nyuruh mah. Iya Pak, kami lama nunggu. Kompel nunggu Bapak tuh lama Pak. Tidur dulu kami sekali dah. Demi kalian nih saya beli nih. Walaupun 2 digit saya beli demi kalian ini. Iya Bapak beli, tapi pas nggak masuk kami Bapak baru beli. Namanya bekasus nih Pak. Cari gara-gara ini namanya nih Pak. Udah kamu kasih lah ke itu, kasihan Hendra itu. Sekarang Pak. Ya, kasih ke Hendra. Oh, kira besok kan, kau besok ku kasih besok. Rindu kali Thank you, ya? Pak. Enggak rindu, Pak. Bapak yang rindu saya. Angkatan kami ini kan agak gimana gitu. Pak, Jeko, Pak Yongki, Pak, jangan lupa nanti Pak waktu perwalian ya.
Kami yang Maroja tak dapat. Udah I'm selesai. back, Pak. I'm back. 8 menit lagi nih, udah selesai belum? Udah saya kirim. Senior datang merusuh, Pak. Iya, dia senior yang rusuh aja tuh. Udah berkasus rusuh lagi. Berkasus kalau sama ini nggak apa-apa, ini sama tetangga lagi. Udah kasus. Belum SP katanya, Pak. Belum Berkasus, SP, nggak Pak. apa-apa. Pak Andika. Ya. Sandas. Plotnya tuh RAR atau gimana, Pak? HTML. HTML. HTML kalau orang kan kayak mana kamu taruh itu di web. Nanti yang muncul jadi RAR pula bentuknya, bukan bentuk apa lagi. Tapi kalau misalnya uploadnya dalam bentuk RAR, apa yang terjadi, Pak? Coba aja. Coba aja, nanti kan bisa direnam lagi. Saya coba deh ya. Tapi nanti Bapak kebaca dong kalau saya lagi. Coba dulu, kalau error kan diganti lah. Di tempatnya sama ya Pak ya, walaupun ada 2 tempat tadi Pak? Iya. Ada 2 file tadi? Iya. Tempatnya boleh sama? Ya, harus sama. Coba ya. Pak. Subdomainnya di mana? Bingung, Pak. Waduh. Subdomain? Waduh. Subdomain apa tadi? Subdomain astaga. Dia masih sampai di subdomain dia ya Pak? Iya, gak ngerti. Nyangkut. Nih. Domain, oke. Hosting tools, domain manager. Oke. Nah, habis itu pilih create a free subdomain. Nah, udah pilih lah. Mau pilih terserah ini yang disediakan ini. Tapi ditambahkan nama masing-masing boleh, nama lain juga boleh. Yang kalau udah ada, dia akan muncul seperti ini. Oke, wait. Tunggu saya cek. Bentar Pak, urus hostingnya baru selesai. Uploadnya, ternyata uploadnya nggak bisa Pak. Dia nggak kasih kita upload dalam bentuk RAR. Dia batasi kan karena gratis. Iya. Kalau berbayar emang hasilnya apa Pak nanti di bisa, website? kalau berbayar, kalau biasanya kalau berbayar, kalau RAR sama zip bisa. Oke. Sudah? Pak, kok nggak bisa register akun? Nggak bisa register akun. Saya jadi... Tidak pernah pakai. Coba cek jaringan, yang pasti registernya itu harus pakai Google atau Gmail. Yang saya cobakan tadi, jangan... Ya, ini kan lagi nge-zoom, Pak. Iya. Pak, jadi kalau yang kayak www bla 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 com itu bayar ya, Pak? Kalau misalkan .com itu berbayar, minimal itu 150 itu kalau nggak salah paling murah setahun. Berbeda-beda hosting sih, tapi yang saya tahu sih 100.000 udah paling murah itu setahun. Ini kan kita cari yang gratis. Vicky mau hosting web ya? Nah, ini kita cari yang gratis, yang yang disediakan. Yang penting online dulu ya kan. Kalau sudah online nanti gampang Pak. Mau berbayar pun caranya sama. Pak. Ya. Kok punya saya nggak berubah ya Pak? Udah di-save belum? Apa Pak? Udah di-save belum? Di save-nya di mana ya Pak? Coba kirim ke grup linknya biar saya cek. Oke, bentar Pak. Ini Charles, coba cek punya Charles. Enggak Pak, coba. Ya ini saya cek ya. Oke, benar sekali. Kan bisa nih. Oh, fotonya, gantengnya. Bapak editan itu Pak. Oh, editan ya. Oke, Photoshop. Tolong Zumanto, kamu jangan nafsu pula lihat si Charles nih ya. Pak, ini ada
Saya lagi Untung buat online, dong. Pak. Siapa lagi nih? Ya, Melvin nih sama saya cek. Izin WC bentar, Pak. Apa? Izin WC bentar. Ya jangan lupa siram ya. Melvin, ini kamu uploadnya salah mungkin nih. Kamu uploadnya di sini loh. Kamu cek di hosting tool, file manager, ya kan? Iya. Nah, uploadnya itu adalah di dalam ini, jangan di luar ini. Jangan di sini, tapi diklik yang di folder ini, dalamnya ini. Oh, di dalam foldernya ya, Pak? Ah, iya benar. Iyalah kan websitenya kan Oh. muncul dari website itunya. Oke, oke, benar oke. sekali. Oke, silakan. Ini kok berbayar, Pak? Ah, kok berbayar? Gimana yang berbayar? Itu di create subdomain bukan yang pilihan pertama. Dia pilihan ke bawah paling keempat itu kalau nggak salah. Yang iya, yang di bawah. Kalau mau ke yang gratis itu adalah yang ini. Jangan yang ini. Create and Yang jangan yang create a free subdomain. tapi yang di bawah create a free. Oh. Oke, Pak. Iya, oke. Setelah di-create, Create. Setelah di create udah oke. bentar, udah Pak, sukses. upload. Kalau Lagi upload. udah sukses pasti keluar di bagian di bawahnya itu namanya seperti ini. Kalau udah sukses ya. Kalau udah sukses pasti kayak di sini muncul. Kalau udah sukses tinggal di file manager aja, langsung upload juga boleh. Pak, Ya. punya saya tadi, saya mau buat fotonya di Nah, kanan atas kayak mana sih, Pak? Charles ya? Iya. Betul. Charles coy. Cek dulu ya. Charles. Kamu buatnya di sebelah kanan ini. Iya. Iya. Iya, Pak. Mau sebelah sini. Tunggu ya, saya mau inspect elemen, mana inspect elemennya. Tunggu ya. Save pack, print pack, reload pack. Save pack itu formatnya adalah export text web sheet. Text source. Masukkan. Pak, udah, Pak. Tunggu. Saya kirim di Telegram ya, Pak, webnya. Yoi. Si Tedra lagi bermasalah. Tunggu ya, tunggu. Mana nih kode siapa tadi nih? Charles. Charles Tan 28. Iya. Visual Pak. Ini yang punya kamu ya? Ya. Charles? Benar kan? Benar. Benar kan? Benar. Kamu tambahkan kolom ketiga. TD. Di sini. Kamu ikuti ya. Terus pindahkan fotonya ke sana. Set. Di copy fotonya ke sini. Oh, oke, Pak. Saya ngerti. Paham ya? Paham. Jadi dia di kolom ketiga. Terus yang berikut ini, kan di sini kamu buat, jangan dibuat lagi, tapi di sini buat full span. Full span berapa kolom ini? Row span ya, sorry. Row span. Row span sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tambahannya seperti ini. Kamu coba deh. Nah, persis kayak gini. Cobain ya. Charles sudah difoto? Charles? Bentar, Pak. Kalau udah cobain ya. Ini coba.
Oke, siapa lagi nih yang udah? Melvin. Melvin udah ya, Melvin? Belum juga, Melvin? Cynthia. Elvin udah tuh Pak. Melvin udah? Di Oh, iya. di grup. Yang tadi Pak, fotonya Iya. belum. Belum diubah Pak. Oke, silakan. Slow. Cynthia juga udah, fotonya Cynthia. William. William bukannya udah tadi ya? Saya baru buat tadi Pak. Oh, oke. Oke. Foto kamu Astaga lah. fotonya. Astaga fotonya. Pak, kalau mau taruh foto berarti codingannya mau diubah juga ya? Matur foto. Nggak usah. Taruh aja foto terserah kalian di mana. Pokoknya harus ada foto. Dalam kolom aja masukin. Oke. Kan ini kolom per kolom ini kan. Kan udah saya ajarin kemarin cara buat tabel. Jadi masukin aja fotonya ke dalam tabel. Oke Pak, oke. Pak, kuliah boleh makan, Pak? Makan nasi nggak boleh. Tapi ngemil boleh. Sama aja. Makan nasinya tapi gayanya ngemil gitu aja, gampang kan? Kalau makan nasi kan kalian nggak bisa berhenti kan. Karena harus makan terus gitu lah. Itu nggak boleh. Kan kita concern langsung. Dan lagian juga kalau makan nasi, nanti kalian ngantuk gitu. Makanya saya larang makan nasi. Kalau makan coklat, makan buah boleh. Ya kenapa Indra? Berarti makan taute boleh, Pak? Taute boleh. Boleh. Kan saya larang itu nasi, karena nasi itu bikin ngantuk. Oh, berarti cuma nasi gak boleh ya, Pak ya? Berarti ketoprak masih bisa, Pak ya? Ketoprak kan ada lontong itu. Kan ada lontong juga nasi. Roti boleh lah ya kan? Roti boleh. Berarti suruh tahu usah pakai lontong, Pak. Pakai roti aja. Iya. Pasta. Intinya mie, jangan boleh makan lagi. kalau ada nasinya, kalian nanti akan ngantuk. Kalau kalian ngantuk kan saya juga yang repot kan. Endra, khusus buat kamu boleh makan ayam panggang kok di sana kalau boleh. Makan ayam panggang. Pengen, Pak. Cuma untuk tahun ini jangan dulu, Pak ya. Dipantau sekitar, Pak. Bukan masalah dia nggak mau nggak mau, Pak. Dipantau sekitar, Pak. Khusus untuk takutnya banyak mata yang melotot, Pak. Iya. Khusus untuk Ajita, Endra, Chandra, ya kan. Kalau kalian nyawa kalian ada 2, nggak apa-apa, coba aja. Nyawa serap, Pak ya. Serap 1. Aduh. Oke, bisa kita lanjut. Ini udah semua ya? Tinggal Linda ya? Linda belum ya? Oh, nih. Apa? Iya, belum, Pak. Linda udah nih. Pak, hasilnya aneh loh, Pak. Iya, coba aja, dikirim aja. Nanti saya bantu. Oke. Ini kok, oh. Ionya jadi kayak... Endra belum. Kok Enternya jadi gitu ya, Pak? Sebenarnya kayak apa? Satu halaman? Enggak sih, ini kayak jauh kali space-nya. Harusnya dia enggak sejauh itu. Nggak sejauh ini. Harusnya di sini Iya, doang. yang proding ini jauh kali. Itu Bapak buka ya? Iya. Speaker. Dana baru, Pak. Pak, kenapa yang di preview punya cewek, Pak? Yang cowok enggak, Pak? Nih, Erik, kamu mau? Wis, Erik cakep kali, Cok. Kamu mau? Aduh, marah sih kayak gini. Erik ya, di aduh. Hobinya ngoding. Nice, Erik, nice.
Nice, nice. Very. Kenny. Pertahankan. Berbunga-bunga. Iya. Wis. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Cocok warnanya dengan backgroundnya. Jaga nih. Kan kalian tuh nggak perlu diajari, kalian udah expert semua kalian nih. Iya kan? Warna kesukaan kuning, Iba- tapi warna ibarat- pink ini. Gimana itu, Pak? Nggak apa-apa. Kan cantik nih. Cantik kan Ajita? Cantik, Pak. Oke. Judulnya di YouTube saya adalah Ajita memuji cewek bernama Sinta. Aduh. Cinlok. Udah besar Sama teman gitu. aku dah. Cinlok di Besar Zoom. dah teman aku. Cinlok di Zoom. Cinlok tapi jauh. Kita jangan merah-merah. Unsubscribe nanti, Pak. Pipinya jangan merah-merah, Sinta. Pipinya merah. Malu Sinta. Ini saya heran. Linda, kamu webcamnya pakai apa, Linda? Pakai HP atau pakai Kenapa? Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Kenapa nggak pakai HP? Kenapa, Pak? HP lagi pakai juga. Oh gitu, kedua-duanya pakai gitu ya. Cinta, kamu Iya. pakai laptop atau pakai HP nggak Zoom. Oh, pakai Zoom. Hah? Pakai laptop Zoom. Apa maksudnya, Pak? Zoom pakai laptop. Zoom pakai laptop. Pakainya lah pakai laptop kan. Iya. Oh iya. Pakai laptop Zoom. Kenapa? Soalnya Enggak. apa namanya gambarnya tuh nggak jelas, agak gelap-gelap gitu sama kayak Sinta. Sinta juga agak Masa blur. sih? Terang loh di sini. Satu rasa Pak berarti mereka Pak. Mungkin kamera webcamnya itu perlu dilap itu pakai tisu itu biar nggak blur. Coba. Ini kayak gitu. Udah. Jangan pakai tangan. Pakai aplikasi Drive-Cam aja lah. Jauh, Pakai aplikasi Drive-Cam aja lah. Kalau pakai tangan mah itu Bisa, sama aja nempel sidik jarinya di sana. Masih bisa lihat kan toh ya, Pak? Blur, saya ngelihatnya kayak kacamata minus 1. Enggak blur-blur banget berarti. Warna minus 1 masa ini nggak Masih. blur kali. Pak bantu kelihatan. Pak bantu Stedra Pak. Stedra bermasalah Pak katanya Pak. Tedra masa di mana dia nggak ngomong? Nggak bisa ya, Pak? Hah? Nggak bisa upload. Sudah upload tapi nggak muncul. Sudah upload tapi nggak muncul. Alamatnya apa? Kirim alamatnya. Kirim alamatnya. Saya pakai webcam HP aja. Kirim alamatnya Tedra. Oke, Wisnu udah selesai. Gampang ya Wisnu ya? Kerja setengah jam ya. Iya, setengah jam selesai tugas. Makanya saya nggak pernah ngasih tugas sebenarnya sama kalian. Tedra nih. Kasih kesempatan buat ngerjain. Ngerjain duluan. Ini Tedra, kamu salah upload Tedra. Kamu cek deh. Uploadnya itu diklik dulu di dalam ini. Tedra, kamu salah upload. Aduh, aku ada cari paket sih. Nah, di dalam ini, jangan di luarnya. Kalau di luar itu nggak akan bisa terdetek dia. Ngomong aku. Oke, dicoba lagi, Pak. Oke, silakan. Tempat uploadnya itu salah itu. Oh, namamu salah, host index namanya, bukan biodata nama saya. Ah, itu dia. Index ya. Ya. Di rename jadi index. Index.html. Oke, kita lanjut ya. Berarti udah bisa semua ya. Tinggal Tedra aja lagi ya. Zumanto sudah ya? Zumanto udah?
Pak masih buat Pak. Masih apa? Masih buat? Oke. Saya tunggu deh. Boleh ya sambil minum, perbanyaklah minum air putih, perbanyaklah makan buah supaya kalian tidak terkena pandemi ya. Pak, jadi nanti misalnya Ini manis kalau loh. Ini manis ini. Ini apa? Bapak lagi promosi, promosi Bapak. Ya kan kalau udah dapat endorse ini kan harus dipromosikan ya kan. Oh iya, ini kan upload di YouTube ya. Siapa tahu dapat ya Pak ya. Aduh. Wah, keuntungan juga nih Pak. Enaknya ya. Ini apa ya namanya ya? Kalian tahu ini nggak namanya apa ini? Manis kali. Tadi saya dapat ini di nah nih. Oh. Kalian pernah minum ini nggak? Ini kalau diminum Orange water itu ya? Iya. Orange water. Tidak tahu apa itu. Promosin, jelasin dulu Pak itu minumannya apa Pak? Mulai Pak, endorse-nya Pak. Ada bahasa Jepangnya, ada bahasa Jepang ini. Ini enak sih. Corona Minty. Oh, di orange water. Nah, ini perlu nih masa-masa pandemi ini, kalian harus minum ini karena ini meningkatkan daya imun kalian. Paham itu ya? Katindeng, Pak. Bukan. Ini yang lebih sehat. Katindeng itu sehatnya ketika kalian di awal. Nah, di awal kalian minum katindeng, di tengah kalian minum ini. Di akhir kalian baca yasinan kalian nanti lagi. Katindeng plus bontrek, Pak. Mantap. Ya, yasinan setelah itu. Ya udah sekalian aja minumannya kuku bima, semua masukin tiap hari minum gitu. Coca-Cola plus Mentos, Pak. Wih. Coca-Cola plus Mentos. Nggak membunuh itu. Belum diminum? Kalau belum diminum udah kayak ekoenzim aja. Kalau buat kita merasa meledak-meledak gitu. Iya, meledak belum diminum udah meledak aja. Kalau mau meledak beneran. Kalau mau membunuh tahu nggak caranya, Sandra? Gak tahu Pak, saya bukan pembunuh Pak. Minum baygon. Minum baygon. Nggak perlu minum, gosok gigi aja pakai baygon. Nah itu udah berbahaya tuh kayaknya. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalian nggak perlu seperti itu. Kalian cukup gampang aja. Beli ayam bakar nasi padang, makan di depan Tiara. Sejamin. Habis itu kalian masuk kuburan. Tapi kita harus kelinci percobaan dulu Pak. Yang 3 orang yang di dalam Tiara dulu Pak cobainnya. Iya, kita sih penasarannya seperti itu. Pak. Ya. Tentang maut. Namanya bunuh diri, Pak. Iya, makanya nggak perlu minum baygon, ya kan? Nggak perlu orang minum baygon itu mah nggak ada ngerasain sakit gitu kan? Itu siapin duit dulu, Pak. Siapin duit ya? Iya, buat berapa semester? Oke, ini Tedra udah berhasil nih. Tinggal cuma fotonya nggak ada. Drakun. Tapi kan tadi saya udah ajari kalian ya. Kan saya nggak mewajibkan kalian buat sendiri loh. Kalian boleh copy atau buat dari internet nanti kalian modifikasi gitu loh. Saya nggak larang kreativitas kalian loh. Belajar Pak, buat Pak. Iya, kalau belajar kan berarti cari referensi. Cari referensi itu kan bisa jadi dari Google gitu loh. Jadi nggak. Tapi dibaca nggak? Apanya? Misalnya kalau copy paste, apakah dibaca? Nah, ini pakar copy paste dia paling tahu Pak. Tergantung orang Pak. Tergantung orang. Tujuan aja copy paste kok. Aduh. Oke, saya malam ini akan ajari kalian CSS ya. Saya rata-rata kalian udah pandai CSS. Karena saya lihat tadi rata-rata juga udah pakai CSS kayak Charles tadi saya cek udah pakai CSS. Yang lain yang belum pakai CSS coba angkat tangan. Oke, berarti cuma Charles, Willy, Sinta, Linda, Cynthia ya? Selebihnya nggak pakai CSS? Ya. Ini saya ajari caranya ya, saya langsung ajari caranya. CSS itu buat file seperti biasa, tapi format belakangnya adalah CSS, seperti ini. Ya.
ini indeks HTML. Cara menghubungkannya ke CSS adalah, kita buka dulu. Nih. Menghubungkannya ini baris penting dalam menghubungkannya ke CSS. Ya. Yang baris yang saya blok. Yang saya blok ini aja. Ini dulu. Ini adalah penghubung ke file CSS. Jadi kalau ini adalah penghubung, maka wajib harus ada. Karena kalau tidak ada, berarti dia tidak akan membaca di file CSS. Tinggal tambahkan link tipe tag CSS, tipe rel-nya adalah style sheet. Ini nama file. Jadi kalau misalkan nama filenya boleh berubah. Misal contoh, gaya.css. Tinggal save. Tinggal save ya. Tinggal save. Dan sekarang tinggal buka file CSS-nya. Tinggal di rename aja. Saya tadi menamakan dengan gaya.css. Seperti ini. Berarti tinggal kita edit aja. Gaya.css. Ini adalah mengatur semua CSS. Sebenarnya kalian cukup mengetahui fungsi-fungsinya saja. Karena kalau misalkan codingnya, itu sebenarnya udah banyak coding tentang CSS yang tinggal kalian pakai. Tidak perlu kalian buat. Kalian tinggal pakai saja. Tapi harus tahu bentuk format itu seperti apa gitu loh. Yang hijau ini, ini yang hijau ya. Yang hijau, ini hijau. Nah, ini yang hijau, ya kan? Dan yang biru, nah, hijau dan biru. Nah, hijau biru ini, pokoknya di bagian pertama pembuka ini disebut dengan selektor. Jadi jangan lupa ya. Jadi yang hijau sama yang biru atau yang di sebelum kurung kerawal itu disebut dengan selektor. Ya, jadi jangan salah-salah. Yang hijau, biru itu disebut dengan selektor. Kalau kurung kerawal ini, itu disebut dengan pembuka blok deklarasi. Ya. Kalau ini disebut dengan penutup blok deklarasi. Jadi ini adalah pembuka, ini adalah penutupnya. Terus kan ada dalamnya, ada font, ada line, ada margin, ada max, ada width, ada macam-macam. Font size, line height, margin bottom, color, itu disebut dengan property. Nah, jangan lupa ya. Font size, background, font family, times, itu disebut dengan property. Terus ini ada 90%, 800 px atau pixel, ada pagar F3, auto 30 px. Itu disebut dengan nilai properti. Semua yang ada di properti wajib diakhiri dengan penutup properti. Penutup properti itu adalah titik koma. Itu saja yang harus kalian perhatikan di dalam membuat CSS. Ya, fungsinya ada properti di dalam CSS itu banyak. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu membuat segala sesuatu, kalian nanti searching aja cara merubah warna di CSS, apa propertinya. Karena nggak mungkin ingat. Yang ingat itu paling yang dasar. Font size ini untuk mengatur ukuran huruf. Line height ini untuk baris tingginya. Ini untuk margin di bagian bawah. Kalau up berarti margin up. Kalau samping kiri berarti margin left. Seperti itu. Color itu warna. Jadi kalau misalkan ada tag P, ini kan selektornya P. Berarti selektor P ini color warna tulisannya adalah warna ini. Contoh seperti ini. Ketika saya rubah warna P itu menjadi warna red, seperti ini, berarti yang ada di selektor P berarti itu
wajib warnanya warna red. Nah, saya coba ya, saya coba buka yang untuk apa saja yang berada di tag P. Karena kalau tag P-nya ada yang mengena dengan tag P, berarti tulisannya adalah merah. Saya coba dulu. Nih, saya buka file index.html dulu. Nah, nih, ada tag P kah? Ternyata ada. Nih, sebagai seorang lulusan, ini tag P. Terus apa lagi yang tag P ya? Oke, ada lagi tag P. Ah, ini tag P 2004 2010. 2010 2013. Awal Januari Februari. Terus hormat saya Andika. Berarti semua yang ada tag P di sini yang di HTML itu bakal tulisannya akan berwarna merah. Jadi satu aja kita atur semuanya akan berubah. Kita refresh. Oh, ini dong. Oke, benar ya? Semua yang ada pakai tag P itu langsung berwarna merah. Seperti itu. Misalnya contoh lagi, kita akan cek lagi. Saya mau ngatur yang namanya apa ya? Kurikulum vitae yang ada H1. H1 kurikulum vitae, H2 Andika. Ini adalah bagian kurikulum 1. Ini dia. Ini kok warnanya coklat atau sama hitam ya ini aku nggak salah. Kita lihat H1 di CSS-nya. Ada nggak dia ngatur H1? Kalau ada kita rubah. H1. Ini dia. H1 itu belum ada color-nya. Berarti kita bisa atur color-nya kalau misalkan untuk H1. Kalau misalkan kalian pusing cari ini, sebenarnya tinggal find aja bisa. Tinggal find misalnya di edit di Notepad++ atau Visual Studio-nya tinggal cari aja bisa. H1, kalau ini sini juga bisa nih. Untuk H1 cuma satu ini doang. Jadi kalian bisa nambahkan color. Color yellow. Melvin bermasuk. Kenapa masuk keluar? Yellow. Itu seperti ini, ya. Tinggal disimpan, kita cek apakah name H1 itu akan berubah. Name ini berarti sub, sub ini berarti ID ya. Kalau dia ada satu lagi yang sebelum yang dinamakan selector. Selector itu ada yang ada awalannya titik, ada awalannya pagar. Kalau pagar berarti disebut dengan ID, kalau titik disebut dengan kelas. Di mana bisa mengetahuinya? Bisa kita cek di sini. Kalau misalkan dia pagar itu adalah ID, ini dia. ID, kontak detail. Kalau kontak detail berarti dia ID. Apakah ada kontak detail di sini? Ada. Berarti berarti pagar ini disebut dengan ID. Kalau dia pagar pasti di HTML-nya disebut dengan ID. H1 itu ada dengan ID name. Nih, ID name berarti ada pagar name di CSS-nya. Kita lihat ada nggak pagar name? Ada di atas tadi. Nih, pagar name ada H1. Berarti name ini adalah ID. Jadi penghubungnya juga di sini di CSS, di CSS-nya. Nih, pagar ID di sini HTML-nya give ID. Kalau dia kelas, misalnya ini Instafet kelas, berarti di CSS juga pasti ada Instafet kelas. Kita cari Instafet, mana ya Instafet? Coba di searching aja ya. Instafet ya. Tunggu, mana dia? Ini dia. Kalau Instafet berarti dia kelas karena diawali dengan titik. Kita cek apakah dia diawali dengan titik? Iya. Berarti kalau dia diawali dengan titik disebut dengan kelas.
Dua itu saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau dia pagar berarti dia pemanggilannya pakai ID. Kalau dia pakai titik di CSS-nya berarti pemanggilannya pakai kelas. Contoh untuk mengatur H1 ini tadi. H1 saya mau ngasih warna kuning di CSS-nya. Ini ada. Bagian ID name yang H1 nih. Bagian ID name H1. Kasih warna kuning. Tinggal saya save. Terus saya refresh lagi. Refresh. Nggak nampak ya? Nggak berubah dia. Pakai font color, Pak, kayaknya. Iya, kita coba. Kemungkinan font color atau color. Karena nggak mungkin juga saya ingat nih semuanya. Sabar ya. Harusnya color aja bisa sih, Pak. Soalnya color itu untuk semua teks. Ya, kita coba dulu putih ya. Putih F. Kita perhatikan lagi. Kalau misalkan dia H1 di bagian name. Nih. Oh, ini berarti kelasnya quick fade delay 2 ya. Berarti salah nih. Quick fade delay 2. Ini bagian atas. Berarti salah berubah kita ya. Berarti warna yellow itu pasti yang lain. Berarti yang lain. Ya soalnya yang bagian ini kurikulum vitae ini adalah nih kurikulum vitae. Saya coba rubah ya kurikulum vitae saya. Apakah benar yang ini? Saya save. Saya refresh. Oke, ini dia. Benar ya? Benar ya? Tadi nggak di-save nggak sih, Pak? Delay. Dan ini juga bisa dirubah. Misalnya saya di kelas ini kan, saya nggak mau di situ misalnya. Saya mau diletaknya di delay di kelas quick fade delay 2 ya kan. Quick fade delay 2. Juga bisa kita rubah di sana. Jadi banyak cara untuk mengubahnya. Misalnya saya nggak mau di sini. Saya hapus lagi nih. Quick fade delay 2. Kalau ada diberhentikan ya. Kalau kecil kali tulisan ini. Nah, nih quick fade delay 2. Nah, di sini. Di sini juga bisa diatur sebenarnya. Cuman ini kan delay itu sebenarnya untuk membuat efeknya itu bagaimana efeknya itu munculnya secara apa namanya? Blink gitu. Apa namanya? Munculnya perlahan bukan langsung muncul. Ini Safari-nya agak lambat gantinya. Saya beralih ke Chrome ya. Karena kadang-kadang kalau pakai Safari, pakai Edge itu lama kadang perubahannya. Kalau paling cepat itu kalau saya sarankan pakailah Firefox. Kalau Chrome juga biasanya lama. Seperti itu. Ya, jadi saya sarankan pakai Firefox atau Chrome. Saya coba lagi, ganti warna lagi. Mana dia ya? Tadi saya ganti warnanya di A1. Saya ganti lagi di sini. Kalau ini belum saya simpan ya. Red lagi atau warna purple. Apa ya warnanya? Pink. Pink bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Benar nggak? Pink seperti itu. Benar. Benar ya. Merah jambu, Pak. Merah jambu. Kalau merah jambu itu beda lagi. Ah, ini delay-nya lama ini. Kayaknya karena hostingnya, Pak. Lambat ya. Tergantung hostingnya juga. Iya. Bisa jadi. Karena dia lambat. Karena yang cepat itu biasanya Firefox. Ya. Saya coba lagi. Nah, ini nanti dia akan berubah sendiri nih ya. Pokoknya seperti itu intinya ya. Kalau kalian nggak apa? Kenapa? Cache-nya itu di apa, Pak? Coba pakai incognito biar cache-nya itu baru.
Tunggu ya. Saya download Firefox ya. Saya sering mengalami ini. Di Chrome saya udah berubah kok, Pak. Iya. Karena dia intinya terkadang browser ini kan ada yang menyimpan cache kan terlalu lama. Jadi kalau kita udah rubah pun kalau misalkan kita nggak refresh dia akan lambat. Apalagi kalau kita pakai yang gratisan hostingannya. Karena hostingan gratisan untuk bandwidth terbatas. Ya. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan aja, nanti juga akan berubah sendiri ya. Terus banyak lagi fungsi-fungsinya, properti-propertinya ini. Kalau width misalnya, width ini mengatur panjangnya. Jadi kalau misalkan di sini, kita lihat di sini, bodinya, saya coba lagi ya. Dosen kami. Ini kan bodinya ini tidak penuh gitu kan. Tidak penuh kenapa? Kita bisa cek, kita bisa buat dia penuh. Kita bisa cek dan kita bisa bikin dia penuh. Ini body. Oke, saya cek sekeliling kanan. Kosong. Marginnya 0, font size 100%, paddingnya juga 0. Bordernya 1 pixel, ini belum ini dan nonaktifkan. Ketika kita aktifkan dia akan terbuat border 1 pixel. Kita coba aja otak-atik. Nggak kelihatan kayaknya. Dia bordernya di sini. Ya, dia nggak kelihatan karena backgroundnya sesama hitam. Saya coba ganti border black, yellow. Ini untuk border. Background. Ditebelin aja, Pak. Iya. Yeah. Solid. Ukuran pixelnya. Iya. Gimana ya? Tuh. Saya atur semuanya aja lah. Background HTML body. Ini backgroundnya warna. Saya ganti apa ya bagus ya? Background warna apa ya? Pak. Putih ya. Oke, FF. Akan berubah. Jeng 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 jeng. Karena ini hosting gratis jadi agak lama biasanya. Nah, ini dia. Nah, ini dia bordernya. Ternyata bordernya di sini. Bordernya kuning ya, 5 pixel. Nah, ini langsung berubah jadi pink ya kan, lama dia. Pink. Oh, jadi kacau teman-teman. Saya rubah lagi. Saya rubah-rubah, misalnya saya rubah apa lagi ya? Ini jangan, ini satu aja, saya buat black aja lah. Biar keren. Terus kita mau atur apa lagi nih ya? Terus saya atur keyboard width GV 90%. Saya mau lihat GV itu di mana. Nah, ternyata div instafet. Berarti bagian yang di sini itu 90%. Oke, berarti di sini, berarti semua ini. GV. Saya atur bagaimana kalau kita rubah menjadi 100%. Apakah dia akan full gitu ya? Ada perbedaan? Belum? Belum ada perbedaan? Nggak tahu, Pak. Ini masih kuning. Dia lama ya. Kalau Coba. cepat perubahannya biasa yang offline ya. Karena offline itu pasti langsung akan berubah. Kalau misalkan online ini ya kita berharap kepada hostingnya bisa cepat atau enggak. Ya. Coba di akhir web page-nya itu ditambahin garis miring. Tunggu ya. Di mana? Di web page-nya. WPS. Enggak, di yang tadi, halaman tadi. Halaman mana? Halaman CV-nya.
Kurikulum Nih. Vita itu Pak, paling kanan. Nih. Yang paling kanan. Paling kanan. Kanan Pak. Nah, itu di linknya itu, di link yang di atas, paling tambahin garis miring, Garis miring. tanda tanya, Tandanya. Oh, ini FLUSH. apa? FLUSH. FLUSA nih. USH. Ini benar. SHHH. H Pak. Nih. Nah, nggak pakai A. Nih. Ya. Bentar. Yup. Ini ngapain ini? Untuk bersihin apa cache-nya itu. Oh, saya nggak tahu itu. Baru tahu pula saya itu. Tapi ini biasanya karena hostingnya, karena bandwidth hosting gratis kan beda dengan yang berbayar kan. Kalau misalkan kalian offline, itu kalau kalian atur sendiri di laptop kalian biasanya bisa langsung berubah itu. Ya, ini saya atur aja tadi, ini udah pakai black tapi tetap aja masih kuning. Karena dia Di tempat saya udah berubah sih, Pak. Iya. Nggak tahu kenapa. Ini ya hostingnya lama membaca. Ya, seperti itu. Pak, itu mungkin karena yang InstaFed atau QuickFed itu enggak Pak sih? Atau yang delay itu? Delay. Coba nggak pakai delay. Delay itu kayak gini. Bapak tutup tabnya. Hah? Kenapa? Dimatiin tabnya, buka lagi. Dimatiin tabnya. Di close tabnya. Habis itu di New masukin lagi. linknya ulang. Iya. Sudah. Pak. Ini apanya ini? Tinggal nunggu waktu. Sabar aja. Ya. Yang pastinya seperti itulah ibarat untuk ngedit-ngeditnya. Kalian kayaknya lebih paham lagi nih. Harusnya kalian harus lebih bagus nih daripada ini. Ya. Terus banyak lagi, pokoknya konsepnya di CSS seperti itu aja. Ada selektor, ada properti, ada nilai properti. Yang lain dari itu ada nggak Pak? Nggak ada. Hanya itu aja untuk CSS. Ya. Jadi fungsi-fungsinya ini dapat dari mana Pak? Bisa cari di mana aja. Kalau dulu kan dari buku. Sekarang udah ada Google mah tinggal gampang. Fungsi untuk ngasih border tinggal gampang. Karena ini nggak mungkin diingat. Ya. Karena sebanyak itu nggak mungkin diingat. Contoh kayak gini. Ngasih WebKit, ngasih transisi. Itu biasanya susah ngingatnya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya. Ini apa? Nggak usah ngegas. Yang bagian HTML itu, Nah, ini baru berubah dia kan? saya sebenarnya masih bingung, Pak. Apanya? Apa bedanya kita taruh div, contohnya kita taruh ID sama kelas. Apa bedanya sebenarnya sih? Bedanya cuma titik sama pagar aja. Kalau misalkan ID, berarti kita di CSS-nya harus pakai pagar. Nih, contoh seperti ini. Saya buat ini, misalnya ini pagar kan. Kalau saya ganti titik, itu di sini juga harus diganti dengan kelas gitu loh. Di HTML ini. Berarti harus ganti dengan kelas. Yang di bagian. Tapi nggak bisa gandeng kan dua di sini. Nah, itu permasalahan, makanya dibuat dua. Ada ID, ada kelas gitu loh. Kalau ini kan bisa digandeng jadinya. Oh, cuma karena itu? Iya. Oh, oke Pak. Terima kasih. Karena kan terkadang pengaturannya ada induk, ada anak-anaknya lagi kan. Seperti Civi. Anaknya ada tadi, apa nih anaknya tadi ya? Anaknya adalah InstaFed nih. H1. Ya H1 termasuk anaknya. Karena di dalam Civi ya kan. Nih H1. Termasuk. Karena masih di dalam Civi. Seperti itu. Jadi pokoknya inti jangan terbalik. Kalau kamu buat kelas di CSS, jangan buat di HTML-nya. Kalau buatnya di HTML-nya kalau kamu buat titik di CSS, jangan buat ID di HTML. Buatnya adalah kelas seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak. Siapa? Ya, silakan. Siapa yang dulu lah? Kamu dulu, Ana.
Jangan Oh, berantem. ini Pak, kalau mau pakai ID sama kelas, kapan mau pakai ID, kapan mau pakai kelas? Keuntungannya masing-masing Oke. apa? Kalau kita pakai ID, ruang lingkupnya besar. Jadi yang lebih umum gitu loh. Yang lebih banyak yang diatur secara umum. Contoh, kalau misalkan kita pakai ID, itu biasanya umum. Misalnya mengatur seluruh halaman ini. Seluruh halaman ini. Misalnya huruf seluruh halaman ini. Jadi secara ruang lingkup besar. Kalau memakai kelas, itu biasanya ruang lingkupnya kecil. Jadi yang detail-detailnya. Misalnya saya mau hanya tulisan ini yang warna kuning. Berarti saya buat ini kelas. Seperti itu. Hanya sebagian kecil. Jadi perbedaannya adalah ruang lingkup yang diaturnya. Malah kalau tidak ada kelas dan ID, misal contoh ini kan nggak ada kelas dan ada ID, tapi hanya langsung aja kayak HTML, kayak table, kayak TD, TR, ini kan nggak ada kelas dan ID kan, tapi dia langsung menggunakan tag dari HTML. Jadi kalau udah menggunakan tag langsung dari HTML, ya udah semua yang diatur tag table, TD dan TR harus pakai border 1 pixel. Itu maksudnya. Ada lagi? Pak, berarti itu cuma buat rapi aja ya Pak, ID sama kelas. Kalau misalnya kita buat terbalik juga bisa dong? Bisa, bisa. Cuman yang membaca coding kamu setelah itu bingung. Ini kok etikanya nggak ada ya, buat balik-balik ke artinya aja gitu. Oke Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi Pak, fungsinya itu cuma untuk mengatur dari ruang lingkupnya itu sendiri ya Pak? Iya, perbedaannya ya, perbedaannya ruang lingkupnya. Baik, alangkah baiknya kalau menggunakan ID, tapi ruang lingkup yang diaturnya itu besar. Kalau menggunakan kelas, ruang lingkupnya lebih kecil dari ID. Seperti itu. Kan sudah jelaskan itu. Kalau misalnya kalau ID mengatur seluruh tag ini. Kalau kelas misalnya hanya mengatur tujuan karir, data pribadi, keahlian, cuma mengatur ini aja misalnya. Tapi kalau ID mengatur semuanya. Gitu. Jadi ruang lingkup yang diaturnya itu perbedaan yang paling mudah dipahami. Ada lagi pertanyaan? Masih Pak. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Yo. Haji Tala dulu. Oke, thank you. Ya. Saya mau nanya nih Pak. Ya. Ini kan yang kita upload ini kan berupa yang offline gitu kan Pak. Ya. Kan bisa kita edit. Kalau misalnya kita mau ngedit punya orang nih Pak, website orang, bisa nggak Pak? Bisa. HTML orang Itu ya. gimana Pak? Hah? Apa? Gimana itu Pak? Saya tadi Gimana itu? Yang saya lakukan tadi kan seperti itu kan. Tinggal saya ambil kodenya, saya masukin ke dalam file saya. Cara yang paling gampang sebenarnya yang kayak saya lakukan ke Charles. Charles tadi membuat websitenya, saya nggak pernah minta codingnya Charles kan, Charles? Iya Pak. Saya langsung save filenya websitenya Charles, saya langsung copy ke file saya, itu langsung serupa apa yang buat dia Charles, dia langsung saya pastikan ke website saya gitu loh. Maksud saya Pak, kita kunjungi website orang, terus kita langsung edit dan itu langsung berubah gitu. Maksudnya itu bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kalau seperti itu kamu harus hack web servernya. Jadi server dia harus kamu susupi dulu. Pak, jadi biasa orang inspect itu ganti-ganti corona jadi 1.0 gitu kayak mana tuh Pak? Iya, tapi itu kan nggak bisa langsung. Itu lokal doang. Iya. Nggak bakal berubah di web page lain, di Iya. komputer lain. Benar sekali. Berarti di komputer kita bisa kan? Iya, komputer kita bisa, tapi secara global tidak akan berubah. Hanya di komputer kamu aja yang berubah. Gitu. Oke. Kalau mau merubahnya ya silakan hack servernya dia, ganti filenya. Ada lagi pertanyaan? Pak. Hmm. Kalau
kita pakai stylenya di HTML masih bagusan mana Pak? Kalau di sama CSS? Kamu di HTML style itu maksudnya style CSS atau stylenya codingnya HTML. Maksudnya gimana? Coding HTML Pak. Kita pakai style, type, text atau CSS gitu. Oh, kalau hanya sedikit ya langsung satu file CSS, satu file HTML aja. Ya kalau kita biasanya membuat beda ke file CSS tersendiri, itu biasanya dengan tampilan yang CSS-nya luar biasa banyak yang diatur. Kalau hanya misalnya, saya nggak butuh CSS-nya cuma merubah warnanya aja menjadi pink semua fontnya. Ya nggak perlu saya buat satu file CSS, cukup saya masukin aja ke dalam HTML-nya. Style, tipe, CSS, terus isinya adalah color black atau color yellow gitu loh. Semuanya akan teratur gitu. Jadi tergantung fungsi yang kamu mau. Karena ini kan selera, kan desain. Kalau desain masuk suka kita gitu loh. Makasih Pak. Yo. Izin dari Pak. Siapa yang izin toilet? Udah berapa kali kamu ke toilet? Tedra Pak. Belum pernah lah Pak. Oh, belum pernah. Tedra, kamu kalau ke toilet, jangan sampai sabunnya jangan sampai hilang ya. Setelah cuci tangan maksudnya. Setelah cuci tangan, sabunnya jangan sampai hilang gitu loh. Siapa? Udah malam soalnya ini. Igu, Pak. Udah? Pak, Bootstrap itu bahasa pemrograman ya, Pak? Bukan. Bootstrap itu adalah framework yang memudahkan kita untuk mendesain. Jadi kita nggak perlu desain lagi sebenarnya. Kita cuma panggil aja. Untuk desain button misalnya, tinggal kita panggil. Desain form tinggal kita panggil. Desainnya itu udah terstandar internasional gitu. Kan kita bisa mendesain button kita sendiri kan? Kalau diperbolehkan seperti ini, kita mendesain button, mendesain warna-warna, bisa standar kita sendiri kan? Supaya menjadi standar internasional atau standar global, Bootstrap itu mengeluarkan standarnya sendiri untuk desain. Paham? Berarti semua web yang udah terkenal gitu pasti ada pakai Bootstrap gitu. Ya nggak tahu. Terkadang ya supaya lebih cepat mereka pakai Bootstrap gitu loh. Jadi nggak perlu desain lagi, nggak desain baru-baru lagi, tinggal pakai Bootstrap aja. Baik Pak, terima kasih. Makan dewe-dewe. Kita tuh belajar dari jam 7 sampai jam 10. Kalau kalian nggak makan cemilan, nggak minum, saya yakin kalian itu nggak akan betah. Sedangkan di kelas aja, kalian bawa minum kan? Ini offline lagi. Pantat kalian tuh emang dari tadi kalian nggak ngerasa kram. Saya aja dari tadi udah gelisah nih lutut. Saya udah mau copot rasanya. Mati rasa ada Pak. Itu si Tedra ke toilet kalian nggak tahu kan ngapain itu. Lututnya udah mau copot itu. Lututnya kopong. Makanya. Sumpah. Aduh. Record YouTube loh. Kopong. Takutnya penonton nggak ngerti, Pak. Rahasia orang dibongkar. Saya coba saya lihat bro, lihat wajah kalian nih. Emang kan duduk sekarang ini udah berapa jam ini ya? Udah 2 jam loh ini. Saya yakin kalau kalian nggak gerak nih, pantat kalian udah rasanya udah berair semua itu. Jadi Bisa gimana? jadi sumber air Pak nanti. Sumber air.
Kecuali Keluar, Pak, kayaknya keluar. yang paling nyaman di sini kayaknya Weasley doang, di bawah AC ya kan. Enggak, AC saya nggak nyala, Pak. Belum nyala. Udah mau jadi sumber air ya, Pak. Sumber air sudah dekat. Astaga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita tambah materi atau kita tutup? Itu boleh. Tutup, Pak. Tutup. Pak. Oke. Yang setuju lanjut silakan di chat di kolom chat ya. Bilang lanjut, kalau yang tidak setuju bilang tutup. Sekarang saya kasih waktu 1 menit, saya mau lihat suara yang terbanyak. Materinya apa, Pak? Kalau lebih 5 orang berarti tutup. Kalau lebih, kita ada berapa ya? 18, berarti lebih dari 10 orang tutup. Tutup. Materi apa, Pak? Untuk next. 1, 2, 3, 4. Pak, Among Us nggak, Pak? 6, 7 baru. Materinya bootstrap. Pak, Ya. boleh sharing, Pak? Apa? Oh. Sharing codingnya, Pak. Coding siapa? Coding saya? Saya aja download tadi di internet, kalian minta lagi. Lihat di YouTube saya nanti. Di YouTube saya ada semuanya. Oke, Pak. Jangan lupa di-subscribe ya. Ayo, satu lagi untuk Terima kasih, tutup. Weasley. Terima kasih, Weasley ya. Sekalian tuh telepon Orange Water itu company suruh endorse. Baru, satu orang lanjut. Udah 10, Pak. Udah 2 10, orang Pak, lanjut. yang tutup. 2 orang lanjut. Masih 10. Di kita 19 orang. Jadi harus lebih dari 11. Satu orang lagi. Belajar terlalu lama nggak efisien, Pak. Ya, kita lihat suara terbanyak. Kita negara demokrasi. Satu orang lagi. Siapa yang belum komen ini? Yang cewek-cewek nih belum. Iya, cewek belum nih. Cewek nggak usah dihitung, udah tahu jawabannya kok. Cynthia. Nih. Oke, satu lagi. Belum nih. Oke. Fix. Gas ya. Fix. Gas. Caps Fix. lock. Oke, fix. Fix. Udah nggak bisa Wow. gugat. Oke, fix. Kita sudah bersuara. Minggu depan berarti kita akan belajar bootstrap. Saya kasih clue-nya aja ya. Bootstrap. Jadi kita akan belajar bootstrap, bagaimana sih bentuk bootstrap itu gitu loh. Bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita akan belajar di sini nanti. Jadi bagaimana cara memulai bootstrap, bagaimana cara mendownloadnya. Oke, silakan yang mau untuk mendapatkan nilai plus, silakan dicobakan dahulu ya. Tapi kalau nggak mau nilai plus, ya tidak masalah. Saya nggak pernah ngasih tugas ke kalian. Oke, ada pertanyaan untuk terakhir? Coba apa, Pak? Coba bootstrap. Nih, yang saya lihat nih. Kan ada di website kan, di layar tampilan kalian kan? Coba aja nih, get started. Nah, tinggal dicobakan gimana terserah. Kalau ada yang mencobakan, nanti hasil codingnya itu tinggal kalian share di grup. Itu langsung, saya akan langsung kasih nilai plusnya. Ingat ya, kasih ke grup. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Nggak ada. Aman, Pak. Tidak. Ada ya? Indra udah teler, Pak. Indra udah teler. Udah teler. Oke, tunggu. Saya mau absen. Saya mau absen dulu bentar. Tunggu ya, saya absen dulu ya. Oke, silakan. Yang masih kuat, siapa nih yang masih kuat ini? Saya. Hah? Silakan panggil kawan-kawannya. William Christian. Hadir. Cynthia. Hadir. Charles. Hadir. Erik. Hadir. Era. Hadir. Melvin. Hadir. Andre. Hadir. Vicky.
Hadir. Ricky. Hendra. Hadir. Hadir. Wisnu. Hadir. Indah. Hadir. Isli hadir. Acita. Hadir. Sumanto. Hadir. Chandra. Hadir. Indianto. Hadir. Willy. Hadir. Sinta. Hadir. Oke, hadir semua. Hadir. Oke, ada pertanyaan untuk terakhir kali? Sebelum saya tutup. Tidak ada, Pak. Terima kasih. Baik, WC, Pak. Pak. Tunggu. Saya screenshot dulu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Jangan lupa setelah ini kalau misalkan kurang mengerti bahan materi hari ini, silakan nanti cek di YouTube saya, dosen kami. Silakan dikomentari. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe. Kalau tidak suka, ya nggak usah di-subscribe. Saya tidak akan memaksa. Tapi kalau kalian mahasiswa, saya akan yakin kalian akan subscribe tombol merah. Dan bunyikan loncengnya. Kalau misalkan ada pemberitahuan materi-materi baru di sana. Semua tugas ada di sana. See you, bye-bye semuanya. Bye, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Pak. Dari kuliah, Pak.